Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada hari ini kita semua diberikan umur panjang, bisa berjumpa dengan hari yang mulia, hari Lebaran Idul Adha, yang mana hari ini termasuk hari-hari yang utama dalam setahun. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ke dunia dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan yang agung untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan tujuan penting Allah Jalla wa'ala ciptakan kita semua ke dunia. Allah Jalla wa'ala menciptakan kita ke dunia untuk kita perbanyak amalan soleh, perbanyak ibadah kepada Allah sebagai bekal utama kita untuk berjumpa dengan Allah di akhirat kelak. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum. Demikian pula Allah Jalla wa'ala banyak memerintahkan dalam Al-Quranul Karim agar kita semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula wasiat dari Allah kepada kita semua, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wasiat dari Allah yang lain. Allah sebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sungguh sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebutkan para ulama di antara makna takwa imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Takwa ialah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan setiap perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka orang-orang yang bertakwa ialah mereka yang berusaha semaksimal mungkin menunaikan kewajiban dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan setiap perkara yang dilarang, yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum.
Ingatlah, kita semua hidup di dunia dan sebentar lagi kita semua akan meninggal dunia. Kita semua, tua atau muda, laki atau wanita, kaya atau miskin, pejabat maupun rakyat, kita semua pasti akan meninggal dunia. Sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Semua di antara kita ayyuhal hadirun pasti akan meninggal dunia. Maka selama nyawa masih berada pada jasad kita, selama ruh masih ada di dalam tubuh kita, hendaklah kita perbanyak amalan saleh, perbanyak kebaikan, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang pada kita kematian. Karena sungguh setelah kematian tidak lagi ada waktu untuk kita beramal saleh, tidak lagi ada waktu untuk kita memperbanyak bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan setiap amalan, setiap perbuatan kita selama kita berada di dunia ini. Sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga hadis ini menjadi teguran kepada khatib terlebih dahulu, kepada keluarga, dan kepada hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Telah bersabda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyitu salasa. Ada 3 perkara yang akan mengantarkan jenazah atau mayit ke pekuburan. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yaitu keluarga dia, harta dia dan amalan dia. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. 2 perkara akan kembali meninggalkan si mayit, dan hanya 1 perkara yang akan tetap bersama dan menemani si mayit di alam kubur. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, yang akan kembali meninggalkan si mayit ialah keluarga dan hartanya. Wa yabqa amalu, dan yang tetap bersama si mayit di alam kubur sampai berjumpa dengan Allah di akhirat nanti ialah amalan dia. Keluarga yang mungkin dia cintai di dunia ini, istrinya, anaknya maupun suami, orang tua, ketika meninggal dunia semua akan meninggalkan si mayit tersebut. Semua bersedih mengantarkan mayit ke kuburan. Namun setelah kembali, mungkin istri yang cantik yang dulu dia puji-puji kecantikannya, setelah masa idah selesai, sangat mungkin dia akan kembali menikah dan mempunyai suami yang baru. Demikian pula seorang suami ketika meninggal istrinya, dia akan bersedih. Namun setelah itu dia akan mungkin kembali menikah, dan engkau istri akan terlupakan. Demikian pula harta yang engkau cari siang dan malam, tidak mengenal waktu ketika engkau meninggal dunia. Syukur-syukur anak-anak engkau adalah anak-anak yang saleh, sehingga mereka akan menggunakan harta tersebut pada perkara kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika engkau meninggalkan harta yang banyak dan meninggalkan anak-anak yang tidak saleh, maka sungguh harta yang kau tinggalkan menjadi sebab bencana bagi ahli waris engkau. Cuma amalan engkau ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum yang akan engkau bawa untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan engkau di dunia. Apakah itu amalan kebaikan, maka sungguh engkau akan selamat, engkau akan bahagia. Namun sebaliknya, ketika di dunia engkau memperbanyak amalan-amalan keburukan, kewajiban engkau banyak engkau abaikan,
Kewajiban engkau kepada Allah banyak engkau abaikan. Demikian pula engkau wahai para istri mungkin banyak mengabaikan hak-hak suami engkau. Mungkin lisan engkau begitu tajam kepada suami engkau. Demikian pula engkau para suami mengabaikan tanggung jawab engkau terhadap keluarga engkau. Demikian pula engkau para anak di dunia mungkin mengabaikan tanggung jawab pada kedua orang tua. Maka sungguh engkau akan merugi di akhirat kelak jika engkau tidak memperbaiki, tidak bertaubat dari perbuatan tersebut. Sekali lagi, maka amalan kebaikan kita, amalan soleh kita sebagai bekal utama kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai teguran pula hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an khamsin. Tidaklah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya oleh Allah Jalla wa'ala tentang 5 perkara. Kita semua kelak di akhirat nanti pasti ditanya oleh Allah tentang 5 perkara ini. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Apakah dia menggunakan umurnya semasa dia telah balik sampai meninggal, perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak amalan soleh, ataukah sebaliknya banyak menggunakan umurnya, menggunakan usianya untuk perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mengabaikan bekal kebaikan dia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, penggunaan umur kita di dunia ayyuhal hadirun akan ditanya kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, an syababi fima ablahu, tentang masa muda kita untuk apa kita habiskan. Masa muda Rasul khususkan ketimbang umur, karena sungguh masa muda kita ialah masa-masa yang selayaknya seorang muslim lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemampuan dia, tenaga dia, semangat ibadah dia melebihi mereka yang telah lanjut usia. Sekali lagi, masa muda kita ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa kita habiskan. Yang ketiga, amalihi min aina iktasabahu, tentang harta kita dari mana kita peroleh. Apakah harta kita peroleh dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara yang halal, ataukah sebaliknya sumber harta kita peroleh dengan cara yang haram, dengan cara menipu, dengan cara riba. Tentunya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti. Ataukah seorang hamba mencari harta yang halal dengan cara jual beli misalkan tanpa mengurangi timbangan dan sebagainya, halal jual beli yang dia kerjakan, namun dia meninggalkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena mencari dunia, pekerjaan, harta, sholat sampai dia tinggalkan. Demi mencari harta, sholat dia tinggalkan, dia tidak kerjakan. Kenapa? Kalau sholat nanti pelanggan lari, kalau sholat tanggung, nanti ini dan itu pertimbangannya banyak. Sampai-sampai dia meninggalkan kewajiban utama dia, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sumber harta kita ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum, kelak di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mana kita peroleh harta tersebut. Yang keempat, wa amali fima anfaqahu, masih tentang harta kita pula, untuk apa kita pergunakan, untuk apa kita habiskan harta kita. Jangan sampai dan sungguh merugi ketika seorang mencari harta dengan cara yang halal. Tenaga dia kerahkan,
tidak mengenal hujan atau panas, sakit ataupun sehat. Dia maksimalkan tenaga dia mencari harta yang halal. Namun ketika dia menggunakan hartanya pada perkara yang haram, maka sungguh ini orang-orang yang merugi. Atau dia orang yang bakhil, orang yang kikir, tidak mau menggunakan hartanya pada perkara-perkara kebaikan. Sungguh ini pula orang-orang yang merugi. Ingat sekali lagi, penggunaan harta kita untuk apa kita gunakan harta kita sekali lagi. Di akhirat kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para suami, engkau berbahagia ketika engkau mencari dengan harta yang halal. Kemudian engkau gunakan harta tersebut untuk menghidupi keluarga engkau yang mana mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membiayai pendidikan anak-anak engkau ke Jawa dan semisalnya, maka sungguh ini sebuah kebaikan di atas kebaikan. Engkau menggunakan harta engkau pada perkara-perkara yang akan terus mengalir pahalanya walaupun engkau telah meninggal dunia. Karena sungguh di antara sebab terus mengalir pahala harta kita ialah ketika kita menggunakan harta kita dalam bentuk sedekah jariyah, menggunakan harta kita pada pintu-pintu kebaikan yang terus dimanfaatkan oleh orang lain penggunaan harta kita tersebut. Dan yang berikutnya yang kelima yaitu madza amila fima alima. Pertanyaan dari Allah pada hamba-hambanya itu apa yang sudah engkau amalkan dari ilmu yang sudah engkau ketahui. Kita mengetahui tentang wajibnya sholat, apakah sudah kita amalkan? Kita mengetahui wajibnya puasa Ramadan, wajibnya zakat, wajibnya haji, apakah sudah kita amalkan? Mengetahui pula wajibnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, sudahkah kita amalkan? Terlebih lagi, masih ada kedua orang tua kita atau masih ada salah satu di antara kedua orang tua kita. Demikian pula kita mengetahui pula wajibnya berbuat baik kepada keluarga, apakah sudah kita tunaikan? Sekali lagi, setiap ilmu yang kita ketahui, apakah sudah kita amalkan atau belum? Semuanya kelak di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayolah hadirun rahimani Allah wa iyyakum, tidak ada yang dapat menghalangi seorang muslim, seorang mukmin untuk beramal dengan amalan soleh, perbanyak amalan kebaikan, kecuali hawa nafsu yang ada pada dirinya, kecuali kesombongan yang ada pada dirinya. Karena sungguh kita semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, ibadah kepada Allah ialah tujuan Allah menciptakan kita semua ke dunia, dan kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang hamba punya kewajiban ialah melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk bersemangat dalam beramal saleh, mempersiapkan bekal kita sebelum datang kematian kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi